Aku Nia. Sudah 7 tahun menikah dan memiliki seorang anak. Suamiku bekerja di sebuah pabrik di Bekasi, berangkat sebelum matahari terbit dan pulang ketika kami semua hampir terlelap. Aku tak pernah menyangka, rasa sepi yang kupendam selama bertahun-tahun akan membawaku melakukan satu kesalahan terbesar dalam hidup. Kesalahan yang hingga hari ini masih menghantuiku setiap kali aku menatap wajah anakku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Terong Kuwait. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan bersama keluarga. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran setiap harinya. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Siapa tahu ada teman satu daerah yang sedang menyaksikan kisah ini bersama kalian. Selamat menyaksikan. Namaku Nia. Usiaku baru menginjak 30 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bekasi bersama suamiku, Rian, dan putri kami yang baru berusia 5 tahun, Alia. Kalau dilihat dari luar, hidupku tampak baik-baik saja. Aku memiliki suami yang bertanggung jawab. Ia tidak pernah berjudi, tidak pernah mabuk, dan selalu menyerahkan sebagian besar gajinya untuk kebutuhan rumah tangga. Tetapi ada satu hal yang perlahan membuat rumah tangga kami berubah menjadi tempat yang sunyi. Pekerjaan. Rian bekerja di sebuah pabrik komponen otomotif. Hampir setiap minggu ia mendapat jadwal lembur. Bahkan dalam sebulan, hari-hari di mana kami benar-benar makan malam bersama bisa dihitung dengan jari. Awalnya aku memaklumi. Aku tahu biaya hidup di Bekasi semakin tinggi. Harga kebutuhan pokok naik. Biaya sekolah anak juga terus bertambah. Aku percaya semua lembur itu dilakukan demi kami. Namun, seiring waktu, aku mulai merasa kehilangan sosok suami, bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai teman berbagi cerita. Seringkali aku sudah menyiapkan makan malam, masakan kesukaan Rian, sayur asem, ayam goreng, sambal terasi. Tetapi semua itu akhirnya masuk kulkas karena pesan singkatnya selalu sama. Maaf ya, lembur lagi. Lama-kelamaan aku berhenti memasak banyak. Aku hanya memasak secukupnya untukku dan Alia. Setelah Alia tidur, rumah menjadi begitu sunyi. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil mendengarkan suara televisi yang sebenarnya tidak benar-benar kutonton. Kadang aku membuka album foto pernikahan kami. Aku tersenyum melihat wajah Rian yang dulu selalu penuh tawa. Kami pernah menjadi pasangan yang saling menunggu. Sekarang, aku lebih sering menunggu sendirian. Suatu malam, saat jam sudah menunjukkan pukul 11, Rian baru pulang. Wajahnya terlihat sangat lelah. Bajunya basah oleh keringat. Aku segera menghangatkan makanan. Namun baru 2 suap. Kepalanya sudah terangguk-angguk menahan kantuk. Aku capek sekali, Nia. Ia makan dulu. Nanti saja. Ia langsung masuk kamar. Beberapa menit kemudian suara dengkurannya terdengar. Aku berdiri cukup lama di depan pintu kamar. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Aku merindukan percakapan sederhana. Aku rindu dipeluk. Aku rindu tertawa bersama. Tetapi yang ada hanyalah jarak yang semakin panjang. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Bangun pagi, menyiapkan bekal, mengantar Alia bermain, membersihkan rumah, menunggu malam, lalu tidur sendirian. Tetangga-tetanggaku sering berkumpul sore hari. Mereka mengobrol sambil tertawa. Kadang aku ikut. Namun ketika pulang, kesunyian itu kembali menyambut. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah semua rumah tangga memang seperti ini? Ataukah hanya aku yang terlalu banyak berharap? Suatu sore, Rian memberi kabar. Nia, ada temanku dari luar kota. Kenapa? Dia ikut pelatihan kerja di Bekasi sekitar seminggu. Lalu, boleh numpang di rumah kita? Aku terdiam. Sebenarnya aku kurang nyaman menerima tamu menginap. Tetapi Rian menjelaskan kalau hotel di sekitar kawasan industri sedang penuh. Lagi pula mereka sudah berteman sejak lama.
Aku akhirnya mengangguk. Kalau memang cuma beberapa hari, ya sudah. Rian tersenyum lega. Makasih ya. 2 hari kemudian, seorang pria datang membawa tas ransel hitam. Namanya Ardi. Usianya mungkin sekitar 32 tahun. Wajahnya ramah. Ia beberapa kali mengucapkan terima kasih karena sudah diizinkan menginap. Maaf merepotkan, Bu Nia. Aku hanya tersenyum. Anggap saja rumah sendiri. Saat itu aku tidak pernah menyangka. Kedatangannya yang awalnya hanya beberapa hari akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Perubahan yang berawal dari percakapan-percakapan sederhana. Dari secangkir kopi di pagi hari. Dari makan malam yang seringkali hanya kami berdua nikmati karena Rian kembali mendapat jadwal lembur. Aku sama sekali tidak sadar bahwa hati manusia bisa berubah begitu pelan. Tidak dengan suara yang keras, melainkan dengan kesunyian yang terus dibiarkan tumbuh. Dan saat seseorang datang mengisi ruang kosong itu, seringkali kita terlambat menyadari bahwa kita sedang berjalan menuju jurang. Saat itu aku masih menganggap semuanya biasa. Aku masih percaya bahwa aku mampu menjaga batas. Aku belum tahu, ujian terbesar dalam rumah tanggaku baru saja dimulai. Top of form. Hari-hari berlalu lebih cepat sejak Ardi tinggal sementara di rumah kami. Setiap pagi ia berangkat mengikuti pelatihan sebelum matahari benar-benar tinggi. Sementara itu, Rian sudah lebih dulu berangkat ke pabrik sejak subuh. Rumah kembali menjadi sepi, hanya menyisakan aku dan Alia. Awalnya, kehadiran Ardi tidak membawa perubahan apapun. Kami hanya saling menyapa seperlunya. Ia selalu menjaga sopan santun. Bahkan sebelum berangkat, ia tak pernah lupa mengucapkan terima kasih atas sarapan yang kusiapkan. Masakannya enak, Mbak Nia. Jadi ingat masakan ibu di kampung, katanya suatu pagi. Aku hanya tersenyum kecil. Kalau cocok, silakan tambah. Kalimat sederhana itu menjadi awal dari percakapan-percakapan lain yang semakin panjang. Saat malam tiba dan Rian kembali mengabari bahwa ia harus lembur, aku dan Ardi sering makan malam bersama di meja makan. Topik yang kami bicarakan pun ringan, mulai dari pekerjaan, kehidupan di kampung, hingga cita-cita yang belum sempat diwujudkan. Sementara itu, Rian hampir setiap malam hanya mengirim pesan singkat. Jangan tunggu aku makan. Lembur lagi. Maaf pulang pagi. Aku memahami alasannya. Namun memahami bukan berarti tidak merasa kehilangan. Suatu malam, listrik di lingkungan kami sempat padam. Alia sudah tertidur. Sementara aku duduk di teras ditemani cahaya lampu darurat. Ardi ikut duduk beberapa meter dariku. Hening juga ya kalau listrik mati. Iya, jawabku pelan. Setelah beberapa saat, ia berkata, Mas Rian pekerja keras. Aku mengangguk. Dia memang selalu begitu. Tapi pasti berat buat Mbak. Aku tidak langsung menjawab. Entah kenapa, kalimat itu terasa menyentuh bagian hatiku yang selama ini kusimpan rapat. Aku cuma kangen punya waktu ngobrol sama suami, kataku lirih. Ardi menatap jalanan yang gelap. Mungkin beliau melakukan semua ini supaya keluarganya hidup lebih baik. Aku tahu. Lalu kenapa Mbak kelihatan sedih? Aku menarik napas panjang. Karena kadang perempuan bukan cuma butuh uang. Kami juga ingin didengar. Ucapan itu membuat suasana kembali sunyi. Tanpa sadar air mataku menetes, Ardi menenangkanku dengan lembut. Rasa yang selama ini aku dambakan dari seorang istri. Aku bersandar di bahunya. Awalnya hanya melepaskan kesedihan yang selama ini aku pendam. Entah siapa yang memulai kami melanjutkan pemanasan di ruang tamu, memulai persiapan pertandingan sepak bola yang segera digelar. Saat tangannya dengan lembut memegang bola melemparkan ke tengah lapangan. Aku hilang kesadaran ketika Ardi menggiring bola ke sana kemari tanpa henti. Mempersiapkan serangan dengan sangat rapi. Ketika dia akan mengeksekusi tendangan bebas, dia mengambil ancang-ancang dengan serius, berlari dengan cepat dan melepaskan tembakan dengan keras sekali. Tanpa perlawanan gawang itu pun jebol. Gol, teriak Ardi. Dia merayakan golnya dengan selebrasi yang di luar nalar. Menyebabkan rumput yang masih hijau basah oleh air hujan.
Seperti rumput stadion lapangan Gelora Bung Karno yang selalu terawat. Malam itu aku masuk ke kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan isi hatiku. Beberapa hari kemudian, Rian kembali pulang larut malam. Matanya merah karena kelelahan. Ada target produksi besar, katanya sambil melepas sepatu. Aku mengangguk. Mas, kapan kita bisa jalan bertiga lagi sama Alia? Rian terdiam beberapa detik. Nanti kalau lemburnya selesai. Kapan selesainya? Ia menghela napas. Aku juga belum tahu. Jawaban itu membuatku kehilangan semangat untuk melanjutkan percakapan. Aku sadar, ia bukan tidak peduli. Ia hanya sedang berjuang dengan caranya sendiri. Namun di sisi lain, aku juga sedang berjuang melawan rasa sepi yang tak pernah ia lihat. Hari berganti minggu. Pelatihan Ardi diperpanjang beberapa hari karena ada evaluasi tambahan. Itu berarti ia masih harus tinggal di rumah kami. Aku mulai merasa tidak nyaman dengan diriku sendiri. Bukan karena Ardi melakukan sesuatu yang salah. Justru karena aku mulai menunggu hadirnya percakapan-percakapan sederhana yang selama ini hilang dari rumahku. Aku segera menyadari bahwa perasaan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Suatu sore, setelah mengantar Alia tidur siang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku memandangi foto pernikahanku dengan Rian. Di foto itu, kami tersenyum begitu bahagia. Aku bertanya dalam hati, kemana perginya pasangan yang dulu saling bercerita setiap malam? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Saat itulah aku mengambil keputusan. Aku tidak boleh mencari pelarian pada orang lain. Kalau rumah tangga ini sedang retak, maka yang harus kulakukan adalah mengajak suamiku memperbaikinya, bukan membuka ruang yang bisa menimbulkan salah paham. Malam harinya, ketika Rian akhirnya pulang lebih awal dari biasanya, aku memberanikan diri berbicara. Mas, kita perlu bicara. Rian tampak terkejut. Ada apa? Aku tidak marah karena Mas bekerja keras. Lalu, aku cuma takut kita semakin jauh. Rian terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar menatap mataku. Wajahnya berubah sendu. Aku kira selama ini kamu baik-baik saja. Itulah masalahnya. Mas tidak pernah sempat bertanya. Ruangan kembali hening. Di luar rumah, hujan mulai turun perlahan. Malam itu menjadi awal dari percakapan yang seharusnya sudah kami lakukan sejak lama. Namun kami belum tahu bahwa ujian rumah tangga kami ternyata belum benar-benar berakhir. Sebuah kabar mengejutkan dari tempat kerja Rian akan kembali mengguncang kehidupan kami dan memaksa kami memilih antara mempertahankan kepercayaan atau membiarkan semuanya runtuh. Sejak malam percakapan itu, suasana rumah kami sedikit berubah. Rian mulai berusaha meluangkan waktu. Meski belum bisa setiap hari, setidaknya ia kini selalu menyempatkan diri menghubungiku saat jam makan siang. Hal sederhana yang dulu terasa sepele, kini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagiku. Namun di sisi lain, keadaan di pabrik tempat Rian bekerja justru semakin berat. Suatu malam ia pulang dengan wajah kusut. Ada apa, Mas? Tanyaku. Rian meletakkan tas kerjanya tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian ia mengembuskan napas panjang. Perusahaan lagi efisiensi. Aku langsung menatapnya. Maksudnya? Katanya akan ada pengurangan karyawan. Jantungku berdegup lebih cepat. Mas termasuk? Belum tahu. Kalimat itu membuat pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana kalau Rian kehilangan pekerjaan? Bagaimana biaya sekolah Alia? Bagaimana cicilan rumah? Malam itu kami tidak banyak berbicara. Aku baru menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk memikirkan kesepianku. Sampai lupa bahwa suamiku juga sedang memikul beban yang sangat berat. Keesokan paginya, Ardi melihat wajahku yang murung. Kelihatan lagi banyak pikiran. Aku tersenyum hambar. Mas Rian mungkin kena PHK. Ardi tampak ikut terkejut. Serius? Aku mengangguk. Belum pasti, tapi kemungkinan itu ada.
Ardi mencoba menghiburku. Semoga tidak terjadi. Aku mengucapkan terima kasih. Namun sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Aku sengaja lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau bermain bersama Alia. Aku tidak ingin bergantung secara emosional kepada siapapun selain suamiku. Aku sadar, jika terus mencari kenyamanan dari orang lain, aku hanya sedang membuka pintu bagi masalah yang lebih besar. Seminggu kemudian, Ardi mendapat kabar bahwa pelatihannya telah selesai. Ia akan kembali ke kota asalnya. Sebelum berangkat, ia menghampiriku di teras. Terima kasih sudah menerima saya di rumah ini. Sama-sama. Maaf kalau selama di sini pernah merepotkan. Aku menggeleng. Tidak. Ardi tersenyum tipis. Lain kali kalau bertemu Mas Rian, saya akan traktir dia makan. Aku ikut tersenyum. Hati-hati di jalan. Ardi mengangguk. Sebelum menaiki mobil travel, ia berkata pelan, "Mbak, jaga rumah tangga ini baik-baik." Aku terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah mengapa, justru membuat dadaku terasa sesak. Aku menyadari satu hal. Seringkali, ujian terbesar bukan ketika seseorang datang menggoda, melainkan ketika kita sendiri membiarkan hati mencari tempat bersandar yang salah. Mobil itu perlahan menjauh. Aku memandanginya sampai menghilang di ujung jalan. Lalu aku masuk rumah dan memeluk Alia erat-erat. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak ingin kehilangan keluargaku. Beberapa hari setelah Ardi pulang, kabar buruk benar-benar datang. Rian menerima surat pemberitahuan. Ia termasuk salah satu karyawan yang dirumahkan sementara karena penurunan produksi. Malam itu, untuk pertama kalinya selama kami menikah, aku melihat suamiku menangis. Aku gagal jadi kepala keluarga. Aku langsung memegang tangannya. "Mas, jangan bilang begitu. Aku tidak tahu harus kerja di mana lagi. Aku masih punya tabungan sedikit. Itu tidak akan cukup lama." Aku memeluknya. "Tidak apa-apa. Maaf ya." Air mata kami sama-sama jatuh. Saat itulah aku sadar. Selama ini aku hanya melihat suamiku sebagai sosok yang selalu kuat. Padahal ia juga manusia. Ia juga bisa takut. Ia juga bisa merasa gagal. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Rian mulai mencari pekerjaan kemana-mana. Setiap pagi ia berangkat membawa map berisi berkas lamaran. Sore hari ia pulang dengan wajah lelah. Belum ada hasil. Aku pun memutuskan membantu ekonomi keluarga. Aku mulai menerima pesanan kue dari tetangga. Awalnya hanya 5 kotak. Kemudian 10. Lalu 20. Sedikit demi sedikit penghasilanku membantu membeli kebutuhan sehari-hari. Suatu malam Rian berkata, "Nia." "Iya." "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena kamu tetap bertahan." Aku tersenyum. Rumah tangga itu dibangun berdua, Mas. Bukan cuma saat senang, tapi juga saat semuanya terasa sulit. Rian menggenggam tanganku. "Kalau nanti aku sudah kerja lagi." "Iya. Aku ingin kita mulai dari awal." Aku mengangguk. Mulai dari saling mendengarkan lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat harapan di matanya. Aku percaya badai ini akan berlalu. 6 bulan kemudian, Rian akhirnya diterima bekerja di perusahaan lain. Gajinya memang tidak sebesar pekerjaan sebelumnya, tetapi kini ia memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga. Setiap akhir pekan kami selalu mengajak Alia berjalan-jalan ke taman atau sekadar makan bersama di luar rumah. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil kini menjadi kebahagiaan yang sangat berarti. Sesekali aku masih mengingat masa-masa ketika rasa sepi hampir membuatku mengambil keputusan yang salah. Aku bersyukur karena akhirnya memilih jujur pada diri sendiri dan menjaga batas sebelum semuanya terlambat. Kini aku memahami bahwa perselingkuhan seringkali tidak diawali oleh cinta, melainkan oleh komunikasi yang hilang, perhatian yang memudar, dan hati yang dibiarkan kosong terlalu lama. Namun sepi bukanlah alasan untuk mengkhianati pasangan. Rumah tangga tidak akan selalu dipenuhi tawa. Akan ada masa sulit,
kesalahpahaman, bahkan air mata. Yang membedakan keluarga yang bertahan dan yang hancur adalah keberanian untuk saling mendengar, saling memaafkan, dan sama-sama memperbaiki diri. Jika hari ini kalian sedang merasa jauh dengan pasangan, jangan menunggu sampai orang lain mengisi ruang yang kosong itu. Mulailah berbicara, saling memahami, dan luangkan waktu sebelum penyesalan datang. Terima kasih sudah mengikuti kisah Nia hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa keluarga adalah amanah yang harus dijaga, dan kepercayaan adalah harta paling berharga dalam sebuah rumah tangga.